tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silahkan kembali duduk, shalom. Baru terdengar 3 orang, shalom. Senang kembali bersama dengan Anda, puji nama Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Sinjia. Beberapa hari mendatang. Yuk langsung kita buka Roma pasal yang ke-15. Senang banget hari ini rasanya diberkati dengan kesaksian tadi. Thank you Ibu Feby, thank you. Menurut saya itulah semua kita. Itu tidak menggambarkan Feby saja walaupun mungkin dengan cara yang berbeda, dengan peristiwa yang berbeda. Tetapi itulah kita. Maka dari kesaksian Feby tadi, saya mau lanjutin Feby, jadi khotbah nih. Saya berikan judul tema khotbahnya adalah call center. Saudaraku, semua ekosistem pasti punya call center. Yang berhubungan dengan ekosistem, berhubungan dengan data, berhubungan dengan manusia, pasti punya call center. Contoh kecil dalam keluarga juga punya call center, katakan ya. Saudaraku, kita punya WA group keluarga masing-masing. Dan siapa yang biasanya jadi call center? Menurut saya, wanita. Kasih saja semua persoalan kepada Ibu Elsa. Persoalan keluarga kami langsung beres. Gitu, saudaraku. Kasih saja kepada seorang ibu. Rasanya semua bisa ditangani. Yang mana suami tidak bisa, yang mana anak-anak tidak bisa. Dengan password, tolong, beres semuanya. Itu luar biasanya para wanita. Dan tentunya kerajaan sorga juga punya call center. Apa itu call center? Pusat penghubung. Apa itu call center? Pusat informasi. Apa itu call center? Pusat solusi. Nah, yang menarik dari sisi perusahaan banyak sekali yang punya call center. Dan Anda tahu, petugasnya itu dicari yang tidak terlalu pintar. Karena kalau terlalu pintar, setiap keluhan nanti dia marahin. Gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya itu adalah call center, perusahaan elektronik, tidak mungkin petugas call centernya itu adalah insinyur elektronik. Tidak mungkin. Justru yang dipilih yang tidak terlalu pandai. Agar apa? Justru memberikan solusi, menghubung kepada yang lain, dan juga menjadi pusat informasi. Itu adalah call center. Dan saya dapati Alkitab kita, yuk sama-sama kita buka Roma pasal yang ke-15. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, LAI memberikan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Tergambar dari keluarga apa tadi? Feby? Jauh, oke. Tergambar, ada yang lemah dan ada yang kuat. Nah yuk kita lihat, kita yang kuat, Alkitab berkata wajib. Katakan bersama dengan saya wajib. Ternyata kita yang kuat itu bukan pilihan. Ternyata kita yang kuat itu bukan optional. Ternyata seseorang yang kuat itu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah yang menarik adalah ayat yang kedua. Menurut saya menarik. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan. Katakan bersama dengan saya kesenangan. Jadi kesenangannya adalah yang kuat menolong yang belum kuat. Itu menjadi sebuah kesenangan. Sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saya setuju semua orang punya kelemahan. Katakan ya. Saya setuju. Tetapi bagi Anda yang mencatat, tadi saya on the way dari Season City ke tempat ini mempersiapkan khotbah dadakan ini. Siapa orang lemah? Menurut saya orang lemah tidak berarti tidak punya kekuatan. Tapi ia dikuasai oleh kelemahannya. Tolong katakan ya.
Saudaraku, orang lemah bukan tidak punya kekuatan. Pasti dalam diri seseorang juga punya kekuatan. Pasti. Tadi dicontohkan Sheila, menurut saya Sheila masih tetap punya kekuatan. Pasti ada kekuatan. Kemurniannya itu kekuatannya. Ya nggak sih? Kepolosannya itu adalah kekuatannya. Yang kita nggak bisa lihat bahwa itu adalah kelemahan. Pasti ada yang namanya kekuatan. Tetapi beberapa orang memang kelemahannya itulah yang menguasai dirinya. Maka yang kuat harus menolong. Nah, sedangkan yang kuat juga belum tentu tidak punya kelemahan. Tolong katakan ya. Tapi yang jadi masalah adalah dia sudah menguasai kelemahan. Maka dia itu kuat. Feby juga bukannya tanpa kelemahan. Tapi dengan kekuatannya dia bisa menguasai kelemahannya dan menjadi sukacita untuk menolong yang belum kuat. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu ada telepon seorang oma. Saya rasa oma, kenapa? Karena suaranya sudah bergetar. Ini pendeta Muhammad Riza Solihin. Iya, bisa enggak oma, udah pengen Riza ke rumah oma, ngapain? Bisa enggak pimpin ibadah komunitas kita? Tanggal berapa oma? Dia sebutkan tanggalnya dan memang kosong. Saya berkata, iya. Saya tidak tanya dia namanya siapa. Saya tidak tahu itu persekutuan doa apa. Saya tidak ngerti itu komunitas apa. Ternyata komunitasnya adalah kira-kira 10 orang lansia. Semua nenek-nenek. Hanya satu yang mencolok, ada bapak seorang Ambon. Paling putih giginya. Gitu, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ketika si Pak saya selama khotbah, yang mencolok adalah si Pak Ambon ini, itu persis duduk di depan saya. Jadi setiap saya mengatakan sebuah kalimat, dia berkata haleluya. Gitu. Sangat antusias, sangat responsif, sangat reaktif. Puji Tuhan. Glory. Saya senang dengan Pak Ambon ini menolong untuk membangunkan lansia-lansia yang lain. Ya kan? Kan biasanya kalau ibadah lansia kan ada yang tidur gitu ya, mungkin karena gula atau apa. Jangan dihakimi loh. Jangan dihakimi, mungkin karena sakitnya jadi ngantuk gitu. Saya sudah 20 tahun khotbah. Jadi saya sudah tahu model jemaat. Saya sudah ngerti. Dari cara duduk aja saya sudah tahu. Apalagi dari cara ngangguk, betul gak sih? Kalau yang ngangguknya jelas, amin, turun, amin. Tapi terkadang ada yang naik ya baru cepat banget. Saudaraku, dari cara ngangguk saya sudah tahu pokoknya. Dari cara duduk saya sudah tahu, ekspresi saya sudah tahu. Dan Pak Ambon ini menolong saya. Dan setelah selesai, dia menghampiri dan berkata, Pak Pendeta, saya bukan tinggal di sekitar Meruya ini. Saya tinggal di tempat lain. Tetapi dari salah satu oma menginformasikan bahwa Bapak khotbah. Dan Pak, saya adalah adik dari Rudi Hatalabesi. Saya tahu Anda tidak kenal. Gitu. Tetapi Anda tahu Ibu, ketika dia berkata, aku adik Rudi Hatalabesi. Saudaraku, saya peluk dia. Dan dia agak terganggu kelihatannya. Dia agak mundur dan dia bilang, kenapa Bapak peluk saya? Saya bilang kepada Pak Ambon ini, bahwa kakak Anda, almarhum Rudi Hatalabesi, adalah orang yang adalah buat saya dan Elsa pahlawan. Jadi gini ceritanya, saya berkata kepada Pak Ambon ini, saya maaf sampai lupa saya tanya namanya. Saya bilang begini, boleh saya cerita 2 menit? Oh boleh. Saya berkata bahwa saya baptis tahun 90. 91 saya menikah. Semua Anda tahu Juni 93, anak kedua saya lahir dan hari berikutnya meninggal dunia. Semua tahu. Nah, saudaraku, di hari-hari yang terendah dalam kehidupan saya, terpuruk sedemikian rupa. Dihina, dibully.
Orang tua saya menghina, saya kapok jadi Kristen. Cepat balik lagi mualaf, balik lagi ke agama yang lama. Terus dihina, walaupun sampai hari ini juga tetap dihina. Bukan waktu itu saja, tapi waktu itu kayaknya momentum banget bagi keluarga saya untuk melemahkan saya dan agar saya kembali ke agama saya yang lama. Dan yang menguatkan saya adalah kira-kira bulan Agustus di sekitar kami tinggal ada family altar. Sekarang adalah kul. Dan Rudy Hatalabesi adalah ketua kulnya. Gitu. Jadi dia yang mendoakan saya, dia yang menguatkan saya, dia yang menasihati saya. Saya nggak akan ceritakan detail ceritanya, tetapi semua beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan, saya pukul Elsa, saya aniaya Elsa, saya pukul jam 2 pagi, Pak Rudy Hatalabesi jam 3 udah ada di rumah. Saya pukulin Elsa jam 11 malam, jam 1 pagi Pak Rudy Hatalabesi sudah ada di rumah. Namanya juga ketua KUL, ketua FA. Dan saudaraku saya melihat buat dia yang sudah terlebih dahulu imannya kuat, pengharapannya kuat, kasihnya kuat, kerohaniannya kuat, menjadi sebuah kesenangan menolong saya yang belum kuat. Bisa ngerti khotbahnya? Bisa menjadi sebuah kesenangan buat dia. Yang terlebih dahulu perkawinannya kuat, keuangannya kuat. Kasihnya kuat, pengharapannya kuat, imannya kuat, rohaninya kuat. Menjadi sebuah kesenangan buat dia. Menolong saya yang belum kuat. Saudaraku, saya nggak bisa ngomong banyak di antara wanita. Anda adalah penopang. Katakan ya. Saya nggak perlu panjang lebar ngomongin soal kuat atau lemah karena wanita itu kuat. Karena pasti lebih kuat daripada yang ditopang kan gitu. Pasti lebih kuat daripada yang ditopang. Karena Anda adalah penopang. Tetapi menarik, perhatikan slide berikutnya. Rasanya ada. Saudaraku, kata kuat dalam Roma 15 ayat yang ke-1 menggunakan kata donatos. Saya berani bilang ini kata dasar dari donasi. Tolong katakan ya. Sederhana saja, sederhana. Ternyata saudaraku kata strong, kata kuat di sini adalah donatur. Dan ternyata kata lemah dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata adonatos. Jadi harus menjadi sebuah kesenangan, menjadi sebuah sukacita yang lebih kuat, wajib menolong yang belum kuat. Saya dikuatkan oleh seorang pribadi namanya Rudy Hatalabesi yang seorang pun tidak kenal. Tapi buat saya dia pahlawan. Semua tahu ceritanya saya 20 tahun narkoba. Ketika saya pukul Elsa, saya sakau, saya mabuk. Saudaraku yang mendoakan, yang menguatkan, yang menasehati seorang Rudy Hatalabesi. Dan sekarang sudah meninggal dunia. Buat saya adalah pahlawan. Karena dia mendonasikan waktunya. Katakan ya. Dia mendonasikan apa yang dia punya dari segala keterbatasannya. Dan itu menjadi sebuah kesenangan. Nah yang paling menarik menurut saya, Anda harus foto slide ini. Slide berikutnya. Kekuatan yang tidak didonasikan kepada yang lemah akan menghancurkan dirinya. Tolong katakan iya. Ketika ada punya kekuatan tapi tidak didonasikan kepada yang lemah, itu akan memecah belah. Akan memecah belah. Kalau kekuatan yang ada pada Anda itu didonasikan untuk orang-orang yang belum kuat, yang masih lemah, itu justru akan memperkuat Anda. Tetapi saya melihat dalam pelayanan, dalam kehidupan, seseorang yang punya kekuatan dan tidak didonasikan, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya justru memecah belah. Kita lihat bagian ini. Kita lihat bagian ini. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Kita lihat bagian ini. 1 Korintus 12 perikopnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi ini gambaran daripada body of Christ. Ini gambaran daripada tubuh Kristus. Ada kaki, ada tangan,
ada telinga, ada ya tubuh lah. Itu digambarkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dan perhatikan ayat yang ke-20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Saudaraku, semua pendeta kalau khotbah 1 Korintus 12 pasti soal gereja. Biasanya. Ya nggak sih? GBI harus akur sama GBT, GBT harus akur sama GBDI, GBDI harus akur sama GKI, GKI harus akur sama GBU. Semuanya gereja lah gitu. Denominasi ini harus akur sama sini. Saudaraku, selalu yang digambarkanlah itu. Tetapi yuk sama-sama kita akan lihat esensi dari apa yang dikatakan Paulus. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Siapa yang sudah dengan saya? Iman daripada roti habisi sudah terlebih dahulu terhormat. Bisa ngikutin khotbahnya? Pengharapannya sudah lebih dahulu terhormat. Keuangannya sudah terlebih dahulu terhormat. Ternyata dia memberikan perhatian khusus kepada saya yang belum terhormat. Itu esensi daripada tubuh Kristus. Jadi bukan sekedar denominasi A, B, C. Tetapi yang sudah terlebih terhormat harus memberikan penghormatan khusus kepada yang belum terhormat. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kenapa? Karena keuangannya sudah elok, perkawinannya sudah elok, imannya sudah elok. Memperhatikan kepada yang belum elok. Dan itu harus menjadi sebuah kesenangan. Kenapa? Perhatikan ayat yang ke-24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Kenapa? Karena sudah elok. Sepakat kan dengan saya? Kalau sudah elok kan sudah tidak butuh lagi perhatian. Kalau sudah kuat kan tidak lagi butuh perhatian. Kalau sudah terhormat tidak lagi butuh perhatian. Justru kalau kita yang lebih beruntung oleh karena anugerah kita terlebih dahulu elok, kita harus memberikan perhatian khusus kepada yang tidak elok. Nah, perhatikan, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Nah, perhatikan ayat yang ke-25. Saya tegaskan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Yang terlebih dahulu elok, memperhatikan yang belum elok. Yang terlebih dahulu terhormat, memperhatikan yang belum terhormat. Yang terlebih dahulu mulia, perkawinannya lebih mulia, keuangannya lebih mulia, imannya lebih mulia, memperhatikan yang belum mulia. Justru perpecahan adalah ketika yang mulia kumpul sama yang mulia. Bisa nangkep? Yang elok kumpulnya sama yang elok. Yang terhormat kumpulnya sama yang terhormat. Justru itulah perpecahan. Itu konteksnya. Bukan soal merek gereja. Tolong katakan amin. Tapi konteksnya adalah yang kuat harus menolong yang lemah. Saudaraku, kalau ini jelas elok dan tidak elok. Siapa yang sepakat dengan saya? Yang jadi masalah di gereja. Yang merasa elok. Ya gak sih? Sepakat gak dengan saya merasa cantik berarti gak cantik? Kan cuma ngerasa doang. Ya gak sih? Merasa kaya, pasti gak kaya. Merasa keren, pasti gak keren. Justru yang biang kerok adalah yang merasa. Iya, itu yang biang kerok di gereja. Dia merasa, padahal enggak gitu loh. Akhirnya gak kemana-mana. Akhirnya cuma jadi biang kerok. Akhirnya jadi troublemaker. Karena cuman merasa. Ini enggak ada di sini yang merasa. Tetapi Alkitab berkata elok atau tidak elok, kuat atau lemah, itu jelas. Nah, saya ingin gambarkan mengenai hal ini. Ini khotbah saya, khotbah 6 bulan lalu. Kamu sini. Pak, mumpuk di situ Pak. Ini Pak, daripada nganggur. Sini Pak, sini. Kamu di sini, kamu di sini. Kamu di sini.
tulisannya, Pak. Apakah ini aja? Oke. Ini apa ini? Tuh, kemana? Kemana kamera ini? Enggak. Sekarang, Pak di pojok sana. Kamu di pojok sana. Kamu di sini. Bapak parkiran. Deketin. Oke. Deketin. Deket dinding. Bapak ngerti bahasa Indonesia? Oke, tambah 3. Ini tidak elok, itu elok, tidak elok, elok. Siapa yang sepakat dengan saya? Yang elok dan tidak bisa menolong yang tidak elok. Menurut saya nggak bisa. Tahu kenapa? Karena berjarak. Oke? Karena berjarak. Karena yang elok menolong yang tidak elok nggak bisa. Karena terlalu jauh. Dan menurut saya itu adalah gereja. Kenapa? Satu dengan yang lain nggak kenal. Iya nggak sih? Ya pokoknya asal dia datang, yang penting dia members datang, yang penting dia ke gereja, dan sudah selesai. Tetapi tidak ada kesatuan tubuh Kristus. Nah, sulit untuk yang elok menolong yang tidak elok kejauhan kepada yang elok. Dan apa yang terjadi? Pak di sana. Pak di sana. Pak di sana. Diangkat bannersnya. Siapa yang sudah dengan saya ini perpecahan? Hah? Ini perpecahan. Yang elok kumpulnya sama yang elok. Yang tidak elok kumpulnya sama yang tidak elok. Pasti pecah. Dan yang elok kalau kumpulnya sama elok, salah maaf. Isinya cuma satu gosip. Karena merasa elok. Oh dia mau begitu, dia mau begini, dia mau begitu, dia mau begitu. Karena merasa elok. Iya gak sih? Tapi yang tidak elok apa yang terjadi? Yang lemah kumpul sama yang lemah. Kepahitan. Gitu. Yang diomongin pahit melulu. Yang diomongin pahit terus. Dan ini terjadi di gereja. Ini terjadi di gereja. Dan menurut saya, betapa indahnya kalau yang elok menolong yang belum elok. Betapa hebatnya kalau yang kuat menjadi sebuah kesenangan menolong yang belum kuat. Jadi yang elok harus menghampiri yang tidak elok. Gitu ceritanya. Harus menjadi sebuah kesenangan. Bentar. Saling silang. Nah oke. Nah karena yang elok memperhatikan yang tidak elok. Rudy Hatalabesi memperhatikan saya. Yang belum elok, yang belum beruntung, yang belum terhormat, yang belum mulia. Didoakan, dinasehati, diberikan menjadi sebuah kesenangan. Apa yang terjadi? Lama-lama kan saya juga jadi elok. Ngerti? Sama-sama dibangun, sama-sama dikuatkan. Jadi tulisan tidak elok, taruh di lantai. Oke. Nah sekarang pegang yang tulisan elok. Ya kamu juga pegang sini dong. Siapa yang sudah dengan saya? Inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Saudaraku, dan menurut saya ini bukan hanya tubuh Kristus, ini adalah kul. Kapan-kapan nanti saya akan bagikan di mana di gereja. Supaya, maaf, saya banyak koreksi beberapa gereja. Karena biasanya diaken kumpulnya sama diaken. Yang elok kumpulnya sama yang elok. Fungsinya gak gitu. Justru yang elok harus cari yang belum elok. Harus kumpul yang belum elok. Baru itu sehat. Baru itu tubuh Kristus. Tapi kalau yang elok kumpulnya yang elok, yang
Tidak elok kumpul sama yang tidak elok. Itulah perpecahan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada perpecahan. Semuanya elok. Thank you. Kembalikan ke sana. Saya tutup di sini. Yuk kita akan lihat Galatia 6. Thank you. Galatia 6. Yuk sama-sama kita lihat. Galatia 6. Ayat yang ke-9. Ini tiga khotbah jadi satu. Jadi saya tadi kok dapatnya yang seharusnya biasanya satu-satu, ini tiga jadi satu. Tetapi yuk kita lihat apa yang Roh Kudus katakan. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Siapa? Yang kuat wajib menolong yang lemah. Dan tidak jemu-jemu untuk berbuat baik pada waktunya. Yang saya senang, waktu di sini bukan kronos. Waktu di sini adalah kairos. Saya senang. Apa itu kronos? Waktu yang terbatas. Katakan ya. Kronos adalah kata dasar dari kronologi. Tadi saya pagi bangun jam, sabar tadi teh, jam 5. Jam 6 jalan, jam 8 di Season City, jam 11 di Senayan City. Saudaraku, setuju nggak dengan saya? Saya nggak bisa kembali ke jam 5 subuh tadi. Karena itu kronos. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Itu adalah kronos. 31 Desember posisi saya ada di Nusa Dua. Jam 11 saya kumpulkan semua keluarga. Dan saya tali 2 cucu saya. Supaya dia nggak lari kemana-mana dan kita nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya sudah pasang alarm 11.55. Supaya nggak miss jam 00 2020. Karena nanti keenakan nyembah dan kita kehilangan momentum. Akhirnya jam 00 kita nikmati di Nusa Dua. Bukan air, apa? Bukan. Kembang api orang lain. Gitu, bukan kembang api sendiri, kan kembang api orang lain. Kan kita lihat punya orang kan gitu kan. Kan mereka yang bakar, kita yang nonton kan gitu kan. Jadi kita nikmati. Dan setelah jam 1 tidur. Siapa yang sepakat dengan saya? Tidak pernah kita membayangkan bangun pagi 1 Januari. Ada mobil ngambang sendiri. Enggak kebayang. Kenapa itu kronos? Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan kita tidak bisa tahu apa yang terjadi ke depan. Kronos. Malamnya saya dapat meme dari WA Group, tulisannya gini. Alhamdulillah. Hanya banjir semata kaki. Di lantai 2, begitu sudah kan. Jadi lantai pertamanya sudah tenggelam. Ayah wainya. Siapa yang setuju dengan saya nggak kebayang tanggal 31 Desember apa yang terjadi 1 Januari? Itu kronos. Tetapi ternyata ini menggunakan kairos. Waktu Tuhan untuk kita. Jadi Anda perhatikan yang saya katakan. Ini penting. Ini penting. Kita berpikir yang namanya kairos adalah apa yang kita terima dari Tuhan. Maaf, ketika kita menolong orang lain itu kairos. Ketika kita tolong orang yang lebih lemah, itu kairos ternyata. Kita selalu berpikir kairos, kapan kairos untuk perkawinan saya? Kapan kairos untuk kesembuhan saya? Kapan kairos untuk adik saya? Kapan kairos untuk perjodohan saya? Kapan kairos? Seolah-olah kairos itu apa yang kita terima dari Tuhan. Padahal ketika kita tolong orang lain itu kairos. Kita enggak nyangka. Maaf, pengertian kita selama ini terlalu dangkal. Karena egois. Karena egois. Yang dipikirin apa yang saya terima dari Tuhan. Padahal kairos adalah ketika kita berbuat baik, pasti kita akan menuai. Gitu ceritanya. Satu ayat lagi. Ayat yang ke-10. Yuk sama-sama ayat yang terakhir. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita
seiman. Slide yang terakhir menurut saya menarik. Menurut saya menarik, tolong perhatikan. Ternyata kata kesempatan, kata opportunity dalam bahasa aslinya menggunakan kata kairos. Yang saya ingin katakan, Feby, terus lakukan yang terbaik untuk adikmu. Jangan pernah lelah. Itu kairos. Itu waktu Tuhan untuk kita. Jadi waktu Tuhan untuk kita itu bukan apa yang kita terima 2 jadi 5. Kan gitu kita mikirnya. Ya gak sih? 4 jadi 10 gitu kan. Kita kan mikirnya 1 juta jadi 2 juta. Oh itu kairosnya Tuhan. Enggak. Kairos Tuhan ketika kita yang kuat menolong yang lemah. Itu kairos. Karena kesempatan dalam bahasa aslinya. Anda bisa Google, Anda bisa ke Strong KJV adalah kairos. Kita terlalu apa ya? Terlalu sempit berpikir kairos adalah apa yang kita terima. Ternyata apa yang kita bisa perbuat. Itu waktu Tuhan. Bu, sebentar nanti Anda setelah ini ibadah makan siang. Kunjungin teman Anda sakit dan mendoakan. Itu kairos. Nangkep gak? Doakan orang sakit, konseling orang, itu kairos. Tanggal 5 Januari, saya mandi jam 5 subuh. Kenapa mandi jam 5 subuh? Karena jam 6 sudah khotbah. Iya jam 6 sudah khotbah. Ketika mandi diketok. Yang terdengar kok suara Casey ya, anak saya usia 22 tahun. Saya berkata ajaib, mujizat terjadi. Anak usia 22 tahun. Pengen mandi jam 5 subuh hari Minggu. Bukankah itu ajaib? Apa yang terjadi? Aku bilang, kamu mau ngapain? Jam 5 mau mandi. Pak, aku jam 6 pengen bantu rumah orang pasca banjir di Pondok Pinang. Terus saya bilang gini, kamu kenal? Enggak. Mereka siapa? Enggak tahu. Ada jemaat Sawangan? Enggak. Terus kamu ngapain? Ya, aku mau nolong aja. Aku mau ya nolong aja. Bahkan dia bilang ini, Pak, Pondok Pinang di mana? Didinya naik init, didinya nanti nyaho atau kumaha. Nah lu yang mau pergi, lu yang nggak tahu alamat atau kumaha tuh. Kamu jadi nggak tahu Pondok Pinang? Nggak tahu. Pokoknya aku pengen nolong aja. Terus saya bilang begini, loh kamu jam 12 siang udah harus di gereja di Sawangan. Jam 2 siang kamu harus pimpin ibadah di Sawangan. Dia bilang begini, tenang Pak. Dari jam 6 sampai jam 10 aku di Pondok Pinang nolongin rumah orang kebanjiran. Setuju dengan saya? 4 jam itulah kairos. Nangkap gak? Karena Casey yang merasa beruntung. Rumahnya tidak kebanjiran dan menolong yang kebanjiran. Kan gitu. Itu adalah kairos. Itu adalah kesempatan. Saudaraku, menurut saya hidup itu waktu. Katakan ya. Dan siapa yang sepakat dengan saya waktu itu adil? Menurut saya waktu itu adil. Siapapun 24 jam. Iya gak sih? Tapi sepakat nggak dengan saya hasilnya bisa beda. Sederhana. Siapa yang menyia-nyiakan hidup berarti dia menyia-nyiakan waktu. Siapa yang menguasai waktu berarti dia menguasai hidup. Ini sih menurut saya. Kalau kita kuasai waktu berarti kita kuasai hidup. Tapi kalau kita sia-siakan waktu, berarti kita sia-siakan hidup. Selagi kuat, selagi kita menjadi orang yang lebih beruntung. Kita punya waktu untuk tolong orang lain. Oke? Puji Tuhan. Thank you. Kamu namanya Desi, yang mana Desi? Oh Desi, ini benar-benar. Oke. Thank you. Senang bisa melayani Anda. Masih ada 1 jadwal lagi. Oke, bye-bye. Sama-sama berdiri. Lagunya apa? Oke. It's okay. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi ini kok lagu persoalan nih ini Maya.
Apa? Yang girang. Oke, waktu Tuhan. Ya sama-sama kita nyanyikan. Desi tolongin dong.